Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan lanjutkan lagi pembacaan asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn ya. Kita akan lihat bagaimana situasi gambaran hubungan Capricorn dengan dia pasangan untuk menjalani hubungan percintaan saat ini dengan Capricorn ya. Ini tarikan tertanggal 21 hingga akhir bulan Juni 2023. Sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Niatnya baca energi Capricorn, kebacaannya energi pasangan Capricorn. Dan yang paling penting, berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Capricorn dengan si dia. Ada di situ Seven of Wands, berikut di situ ada Ace of Swords, kemudian di situ ada energi dari The Lover, kemudian di situ ada energi dari Nine of Swords. Di sana berikut ada energi dari The Sun. Oke, ya. Kemudian di sini ada energi dari Eight of Swords. Berikut di situ ada, oh ini bagus banget nih bacaannya. Ada Strength di situ. Kemudian ada energi dari Two of Swords. Dan berikutnya di situ ada energi dari Knight of Cup. Oke, jadi ini energi dua orang yang memang sangat dan saling menginginkan, gitu ya. Ada sangatnya loh, ada sangatnya di situ. Jadi menjalani relationship ini tuh memang tidak mudah kalau Mari lihat. Banyak tekanan-tekanan mental di situ. Keduanya nih loh ya, keduanya. Barangkali banyak banget menemukan masalah, terutama belakangan hari. Ya, banyak nemu masalah. Mungkin juga di situ bukan hanya secara internal, tapi juga secara eksternal. Ada aja gempuran macam-macam di situ ya. Ada aja bisa kayak sesuatu yang bikin diri ini merasa galau, merasa takut gitu ya, merasa sedih, resah, ada aja. Gitu, ada aja di sana. Ini seperti juga ragu apakah akan ada hal yang indah, hal yang menyenangkan, hal yang baik di depan sana. Ragu. Juga di sini tuh bisa ragu, apakah hubungan ini tuh layak untuk dijalani atau tidak. Sebenarnya mau, gitu ya. Kalau hati mau, tapi mungkin pikiran mencari-cari aja, gitu ya, mencari-cari aja mungkin ke apa tuh namanya ya, mencari-cari aja kayak yang negatif-negatif lah gitu. Yang negatif-negatif di sana. Misalnya, wah ini tuh haram hubungannya, misalnya kayak gitu ya. Wah, hubungan ini tuh nggak dapat restu dari orang tua. Nggak boleh gitu ya. Nggak dapat restu. Harusnya sih nggak boleh. Tapi aku mau gitu. Wah ini beda agama, misalnya ya, nggak boleh nih kalau laki-lakinya tidak muslim, harus laki-lakinya Islam, gitu ya, baru boleh ngejalanin hubungan berbeda agama, misalnya di sana. Jadi kayak ada yang tidak mampu diterima, ada yang mau ditolak di sini. Jadi untuk belakangan ini tuh seringnya tuh kayak yang kacau gitu loh. Di dalam diri sendiri tuh kacau, dibincangkan gak dapat jalan keluar, dipikirkan sendiri makin mumet, gitu. Akhirnya kayak kehilangan kebahagiaan ini kedua belah pihak, gitu ya. Atau bisa saja memang di sini tuh hubungannya sebenarnya hubungan yang tidak diinginkan, vice versa. Hubungan yang tidak diinginkan keberadaannya, pengen diputusin, pengen diakhiri, disudahin. Tapi kayak nggak boleh. Entah karena orang tua sudah dapat memberikan restu,
Apa ini ya sudah masuk dalam hitungan rumah tangga, vice versa ya. Yang jelasnya ada isu dalam relationship ini. Baik itu, dan isu ini tuh bertolak belakang dengan maunya diri. Nah, itu nampaknya ya lebih cocok. Nemu masalah nyata atau belum nyata, tapi tahu, oh ini ada masalah ini nanti, ada masalah itu berikutnya gitu ya. Kalaupun, tapi gini, kalaupun di situ ada dorongan yang kuat, aku sebenarnya mau pergi, aku sebenarnya mau ninggalin gitu ya. Kalaupun di situ ada dorongannya untuk hal-hal demikian, tetapi di sini dalam bentuk tindakan nyata, kalau Mari bilang ini bisa alih-alih ribut ya. Ini ribut ini tuh ribut di kepala. Wah dia kayak gini, wah dia kayak gitu. Di kepala. Begitu nanti ada pertemuan, jumpa muka sama muka gitu ya. Ada pertemuan kayak gini, ada interaksi. Nah katakan gitu. Ada interaksi. Di dalam berinteraksi ini tuh tetap mencoba untuk memberikan yang terbaik. Di situ. Andaikan pun itu lebih besar dorongan untuk meninggalkan, tapi masih mau, coba. Di situ ya, walaupun beberapa pesimis, mungkin apatis bahwa hubungan ini akan langgeng, hubungan ini akan jangka panjang dan harmonis, yang kayak gitu ya. Hubungan ini akan dapat restu dan segala macam. Mungkin udah pesimis dan jatuh ke apatis. Tapi antar sesama manusia gitu ya. Antar sesama manusia itu, alamiahnya kita manusia itu kan sebenarnya tidak mau ya menyakiti ya. Jiwa tertinggi itu tuh mintanya itu tuh yang harmonis, yang baik-baik, yang lembut-lembut, yang damai-damai. Nah, nampaknya jiwa tertinggi juga di sini tuh sedang mengambil kendali juga. Jadi alih-alih saling bentak, alih-alih saling marah gitu ya. Walaupun dorongan diri mau ninggalin, tapi di sini tuh nggak dilakukan. Tetap kalau bertemu dilemparkan senyum, dilayani sebagai suami, sebagai istri, diperlakukan dengan santun, diajak bercakap-cakap dengan baik gitu. Tetap masih coba untuk bikin saling nyaman. Di situ ada upaya untuk bikin komitmen hubungan ini tuh ndak runtuh. Apalagi kalau sebenarnya diri ini ada dorongannya mau saling memiliki, ya. Walaupun nemu tantangan di dalam kepala, mengerti isu, tapi hati ini loh, mintanya tuh kan bersatu. Ya, jadi tentu saja tindakannya tindakan yang mendekatkan jiwa ini, hati ini tuh nyatu. Ya baik-baik saja jatuhnya. Masih tetap hahaha hihi gitu ya. Bahkan bisa jadi makin ditambahkan ini. Makin ditambahkan gitu ya. Yang tadinya bisa hanya bertegur sapa 1 kali 1 hari. Misal, ini mau ini ditambahkan 2-3 kali dalam 1 hari. Pokoknya dilakukanlah tindakan-tindakan yang gak bikin satu sama lain itu tuh merasa terganggu. Gitu ya. Kalaupun mau memakai topeng di sini tuh, topengnya adalah topeng kebaikan, gitu. Di sana. Pilihan-pilihan yang damai. Yang membahagiakan. Di situ. Jadi tidak menyerah. Kalau Mari bilang di sini tuh tidak menyerah. Dengan apapun itu. Baik dorongan di dalam diri yang menyuruh pergi. Nggak mau dulu pergi. Udah, tak jalani aja dulu. Kayak gitu ya. Memang ada upaya ekstra ini untuk keduanya. Hampir-hampir kalau udah pulang ini ke rumah atau ketika ada waktu untuk sendiri,
terbayang lah itu hubungan ini. Aduh, kok kayak gini lah hubungan ini ya. Kurang bahagia aku. Nggak bisa bebas aku, nggak bisa lepas aku. Tidak sebegitu memuaskan. Seperti itu. Tapi begitu ketemu, seolah-olah tidak ada apa-apa. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Kalau diri ini, kalau keduanya, gini ya, ini pembacaan yang kayak apa ya? Ini kayak orang yang lagi bercermin. Misalnya, contoh misalnya, Capricorn tidak menginginkan bersama. Di situ bisa juga dia pun tidak menginginkan bersama. Misalnya Capricorn menginginkan bersama. Lah di sini juga sebenarnya menginginkan bersama. Jadi mirip di situ. Mirip. Misalnya Capricorn ragu-ragu, lah ini pun ragu-ragu. Gitu ya. Tapi terlepas dari itu, dilihat lagi bahwa dalam dunia interaksinya ada tindakan-tindakan yang mendekatkan bukan memisahkan. Gitu ya. Mendekatkan diri satu sama lain bukan memisahkan diri satu sama lain. Nah, di situ. Kalaulah ini dua orang, tunggu ya, mari lihat dulu ya untuk lebih yakin. Sewujud ya, sewujud segambar gitu loh. Jadi apabila hubungan ini tuh posisinya memang sudah, katakanlah sudah berpisah ya, tapi dalam perpisahan itu tuh ini belum selesai. Andaikan hubungannya saat sekarang tuh sudah ya hidup si anu hidup Capricorn, hidup pasangannya. Tapi ini masih terasa sekali unfinished business-nya, hubungan yang belum selesai. Gitu ya. Masih belum selesai di sana. Kadang-kadang ya sekuat apapun mencoba untuk bertahan tapi tetap kalah dengan keadaan ya. Katakanlah kalah di situ dengan keadaan. Tapi kalah menghadapi kenyataan ini tuh tidak lantas menggugurkan apa yang dirasa, terutama cinta ya. Cinta yang dirasa di dalam diri ini tuh nggak gugur. Malah bisa jadi untuk saat ini tuh bisa saling merindu gitu ya kalau tidak ada interaksi. Saling merindu. Tapi ini sih lebih kayak condong pembacaannya lebih ke ini masih menjalani. Nggak ada di sini cerita berpisah ya kalau hanya diikutin apa adanya kartu tarot yang di meja tarot hari ini ya. Gitu. Nemu tantangan mumet memang. Sakit kepala memang. Nggak enak hati. Nggak enak perasaan. Tapi mengingatkan diri terus-menerus. Udah, harus tetap bersama. Masih ada ngingetin dirinya. Wah ini capek nih hubungannya. Udahlah walaupun capek udah jalanin aja. Sudah terlanjur menikah misalnya kayak gitu. Udah terlanjur menikah. Walaupun ini bisa ya. Tadi kata Mari kan tidak melulu pembacaan ini tuh cinta satu sama lain. Kalaupun di situ tidak ada cinta, udah walaupun tidak ada cinta, tapi ini sudah ada anak misalnya di sana. Tetap dijalanin aja. Jadi kayak berusaha untuk menarik surga ya ini. Upayanya bukan menciptakan neraka, tetapi menarik surga di dalam relationship. Ditarik surga, dihadirkan surga di sini, dicoba diciptakan surga di sini. Surga metafora ya, di sana. Jadi tidak memilih gegeran gitu ya, saling maki, tidak pilih saling hina, gitu ya, tidak pilih saling merendahkan, tidak pilih untuk saling mengedepankan ego gitu, enggak. Kalaupun di sini tuh ada egonya, ego yang ingin mempertahankan. Lebih ke situ egonya. Bukan ego yang untuk melepaskan ya. Di situ.
Kalau Mari bilang kolaborasi relationship ini tuh lumayan kuat ya. Lumayan kuat di situ. Gitu. Dan ini boleh jadi memang hubungannya hubungan karma. Boleh, ini ceritanya twin flame. Nggak bisa bersatu dalam dunia fisik. Tapi ingin deket, ingin nempel gitu loh. Hanya orang-orang twin yang pernah ketemu sama, yang sudah ketemu sama twin flame, yang baru ngerti nih. Dunia sosial tidak memungkinkan. Tapi begitu masuk ke dunia spiritual, wah, kuat, kencang. Yang di sini mumet, yang di sana terasa. Mengerti dia, mumetnya tuh kayak gimana. Yang di sini sakit, nah yang di situ juga sakit. Yang di situ rindu, yang ini pun rindu. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi kalau Mari bilang ini mempertahankan gitu ya. Kayak ada dua manusia yang punya tujuan yang sama. Punya tujuan yang satu gitu loh. Itu ya. Jadi kalaupun ini, lagi-lagi, kalaupun ini sudah tidak bersama lagi, tapi di dunia yang lebih lembut gitu ya. Memang gak mau ini kayak, wah mampuslah situ. Kejar aja lah ini habis-habisan. Nggak mau main kayak gitu. Nggak mau main yang tidak elegan untuk menghancurkan sesuatu demi mendapatkan apa yang dia mau, itu nggak mau. Itu ya. Jadi andaikan ceritanya ini Capricorn udah punya keluarga. Nah ini juga ini nggak tahu lah kayak gimana ya. Tapi si pasangannya ini tuh nggak mau dia ganggu keluarganya Capricorn. Aku nggak mau hidupmu out-outan, aku nggak mau hidupmu berantakan. Biar kita berdua bisa bersama, nggak mau aku, gitu ya. Aku biarkan kamu bahagia dengan kehidupanmu. Tidak akan aku ganggu gugat. Kira-kira begitu atau sebaliknya, gitu ya. Jadi di dalam pikiran penuh dengan masalah, penuh dengan konflik, di dalam hati tidak merasa nyaman, jauh dari kenyamanan. Tapi begitu dalam tindakan, tidak mau saling menyakitin. Carinya itu yang harmonis. Carinya itu tuh bagaimana ini situasi ini tuh adem, tentrem, ayem gitu. Di situ. Jadi ya kalau Mari bilang sih perlahan-lahan hubungan ini tuh akan mengarah ke satu kondisi yang lebih baik ya. Akan mengarah ke situ lebih baik di sana. Kalau dalam kehidupan nyata bisa dinikmati apa saja, apa adanya. Kalau bisa dinikmati apa adanya hubungan ini tuh, ini pasti banyak dapat yang indah. Kecuali kalau lebih banyak hidup tuh di ranah pikiran ya. Dan ranah pikiran ini kan gagasannya itu bukan hanya gagasan yang baik-baik aja ya. Tapi lebih banyak itu pikirannya kita nih menggagaskan yang negatif-negatif, yang ngeri-ngeri, yang serem-serem gitu ya. Nah, kalau bisa melepaskan pikiran, dinikmati sajalah apa adanya yang terjadi. Enak kali nih hubungannya, enak. Gitu. Tapi ya tadi ada begini, ada begitunya gitu ya. Karena apa Mari bilang bisa hubungan ini tuh enak? Ada tindakan yang bikin nyaman, gitu. Lah, ada tindakan yang baik, yang menjurus ke arah aku mau memberikan sesuatu. Bukan memberikan racun, tapi memberikan madu. Lu ya kan enak. Akan sempurna keenakan itu tuh kalau bisa melepaskan pikiran yang menyeramkan. Gitu ya. Misalnya ya, kalau kayak melihat, wah ini tidak dapat restu, misalnya ya contoh. Wah nggak dapat restu nih dari orang tua nih. Gitu kan. Oke, diterima aja dulu saat ini memang tidak dapat restu. Tapi didoakan biar orang tua tuh lembut hatinya. Biar yang tadinya menolak akhirnya menerima, kan bisa. Lakukan upaya-upaya supaya diri ini diterima. Dicari tahu ya kenapa aku nih ditolak, ada apa nih. Nah dilakukanlah untuk menunjukkan bahwa Bu, Pak, pikiran kalian tentang aku, penilaian panjenengan terhadap aku kayaknya keliru, Pak, Bu. Nah, kan bisa di situ. Enggak yang harus aduh aku ditolak nih, aduh
celaka nih, bentar lagi bakal putus lah kami nih, bakal selesai lah kami nih, bakal nggak dapat restu dari Tuhan juga lah ini, seret lah ini rezekinya dan segala macam. Nggak penting yang kayak gitu. Nemu masalah, cari akarnya, apakah dan kemudian doronglah diri untuk melampauinya, gitu kan? Di sana enak. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Berikut ada energi dari Leo di situ. Berikut ada Scorpio. Ada energi dari Sagittarius ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sehat-sehatlah di sana. Berbahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.